Shalom, selamat pagi Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan. Di pagi hari ini kita patut bersyukur karena kasih dan pemeliharaannya sehingga kita boleh bangun dari peristirahatan kita. Memulai seluruh kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa semalam Tuhan sudah menolong kami. Melalui peristirahatan kami dan pagi ini kami bangun dengan penuh kekuatan baru. Mensyukuri semua itu Tuhan. Kami pagi ini rindu mendengarkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami akan baca dan renungkan, kami boleh pahami dengan baik. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 20 ayat 7 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Keruntuhan kerajaan Israel. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun Raja Mesir. Dan karena mereka telah menyembah Allah lain dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Di sana di atas segala bukit itu mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan bertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-berhala walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, "Janganlah kamu berbuat seperti itu." Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik, "Berbaliklah kepada kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi." Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka mendengarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka, walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, "Janganlah berbuat seperti mereka itu." Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyerah, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dan api, dan melakukan tenung dan telah dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel.
Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia mengoyahkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya, para nabi orang Israel. Diangkut dari tanahnya ke Asyur ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Amin, firman Tuhan. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita ini diberi tema oleh Gereja Toraja, jangan menyakiti hati Tuhan. Saudara pernah sakit hati? Kalau saudara pernah sakit hati, kira-kira bagaimana rasanya? Sakit. Sebagai bapak-bapak, waktu masa muda, kadang kita dengar ungkapan, saya sakit hati. Lebih lagi saat perpisahan, entah itu sama pacar atau sama orang-orang yang dikasihi. Hati kita sangat sakit. Dan bahkan ketika berulang-ulang merasakan sakit hati, begitu luar biasanya kekecewaan yang kita akan dapatkan. Dalam pembacaan kita di bagian ini, bagaimana dikisahkan tentang runtuhnya Israel karena kerajaan Hosea bin Eva yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan bersama dengan seluruh Israel. Mereka melupakan kebaikan Tuhan yang telah dinyatakan kepadanya. Bisa saja saudara-saudara ketika saudara merasakan sakit hati, menghitung-hitung perbuatan baik saudara kepada orang yang telah berbuat jahat kepada saudara. Tetapi dalam pembacaan kita hari ini, bangsa Israel melupakan kebaikan Tuhan yang telah dinyatakan kepada mereka. Mereka hidup sesuai dengan keinginan hati mereka. Mereka hidup sesuai dengan kebiasaan bangsa yang ada di sekitar mereka. Mereka melupakan Tuhan, bahkan mengabaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka tidak lagi taat kepada Tuhan dan tidak mau mendengarkan perintah, bahkan semakin mengeraskan hati mereka. Mereka semakin tegar tengkuk, tidak lagi mau patuh kepada Tuhan. Mereka seperti bangsa-bangsa lain yang Tuhan halau dari hadapan mereka ketika mereka dibebaskan. Mereka tidak lagi memperlihatkan kelakuan sebagai bangsa pilihan. Bangsa yang telah ditetapkan oleh Tuhan menjadi bangsa yang besar. Hal ini saudara-saudara menimbulkan sakit hati Tuhan. Kekecewaan yang terjadi, Tuhan begitu sakit hati melihat tingkah laku bangsa Israel. Mengapa Tuhan sakit hati? Karena orang Israel lupa kebaikan-kebaikan Tuhan yang dinyatakan kepada mereka, yang telah mereka terima selama ini. Gambaran kehidupan orang Israel, saudara-saudara, mungkin terjadi dalam kehidupan kita
bagaimana kehidupan kita ini menjalani hidup zaman sekarang ini yang karena desakan-desakan, karena himpitan-himpitan membuat kita kadang melupakan Tuhan dan tetap berada dalam dosa kita. Tapi Tuhan dengan segala pelanggaran kita, Tuhan tidak selalu mengabaikan kita. Ia terus peduli kepada kita, Ia terus menuntun kita. Tetapi terus diingatkan bagi kita saudara-saudara, bahwa semestinya kita sebagai orang yang telah ditebus oleh Kristus dari dosa kita, kita tidak akan mengabaikan Tuhan. Kita tidak akan melupakan Tuhan. Kita terus bersandar kepadanya dan percaya Dia dan terus memuji Dia. Sebagai kaum bapa di tengah-tengah keluarga, saudara, sebagai kepala keluarga, harusnya memberikan gambaran kepada keluarga, kepada istri dan anak-anak, untuk tidak melupakan Tuhan, selalu membawa keluarga ke jalan yang Tuhan kehendaki. Terpuji Dia. Amin. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, bahwa sebagai kaum bapa di tengah-tengah jemaat di tempat ini, kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kiranya firman ini akan menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan kami hari ini. Tuhan pelihara kami, Tuhan lindungi kami, sehingga hari ini kami boleh lalui dengan baik. Mendoakan saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit, dan Tuhan kami percayakan ke dalam tangan kasih-Mu, bahwa Engkau memelihara saudara-saudara kami yang ada dalam kelemahan tubuh karena sakit. Saudara kekasih kami secara khusus Tuhan, Mama Devon, yang saat ini bergumul karena sakit yang ia derita, Tuhan berkati. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, berkati juga pengurus PKB di Jemaat Barabaraya dalam mengangkat tugas tanggung jawab mereka, agar mereka terus bersuka cita melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Berkati seluruh kaum bapa yang berulang tahun sepanjang seminggu yang telah berlalu. Tuhan, ini kami datang kepadamu dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat menjalani kehidupan hari ini, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam PKB.